Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Azhar dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep pendidikan Islam dari tokoh masa modern menurut Al-Ghazali. Sebelum memasuki ke pokok pembahasan, saya akan menjelaskan biografi Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Ghazali. Julukan Al-Ghazali berasal dari ayahnya yang seorang penenun wol atau Ghazal. Beliau lahir di Tus, wilayah Khurasan pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Beliau wafat di Tabristan, wilayah Provinsi Tus, pada akhir tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi, yang bertepatan pada tanggal 1 Desember. Beliau wafat pada usia 54 tahun. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli fikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan kemanusiaan. Pada masa kecilnya, Al-Ghazali belajar bahasa Arab dan Parsia hingga fasih. Minatnya yang mendalam terhadap ilmu, Al-Ghazali mulai mempelajari ilmu usuluddin, ilmu mantik, usul fikih, dan filsafat. Beliau belajar fikih kepada Syekh Ahmad ibn Muhammad Ar-Razakani di kota Tus. Kemudian Al-Ghazali pergi ke Naisabur dan berguru kepada Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini atau Imam Al-Haramain di Madrasah Nizamiyah. Beliau mempelajari ilmu-ilmu fikih, usul fikih, mantik, serta tasawuf. Karena keahliannya di berbagai bidang keilmuan, beliau memperoleh banyak gelar kehormatan seperti Hujatul Islam atau pembela Islam, Zainuddin atau hiasan agama, Syekhul Sufiyin atau guru besar para sufi. Karya-karya Al-Ghazali yang pertama, Ihya Ulumuddin, yaitu karya yang terbesar dan terkenal. Yang kedua, Tahalul Al-Falasifah. Ketiga, Mishkat Al-Anwar. Keempat, Mizan Al-Amal. Kelima, Maqasid Al-Falasifah. Keenam, Nasihat Al-Muluk. 7, Bidayat Al-Hidayah. Kedelapan, Mukasyafat Al-Qulub. Selanjutnya kita akan memasuki ke pokok pembahasan video kali ini, yaitu pemikiran Al-Ghazali tentang konsep pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan menurut Imam Al-Ghazali yaitu pandangannya tentang hidup dan nilai-nilai kehidupan yang sejalan dengan filsafat hidupnya, meletakkan dasar kurikulum sesuai dengan porsinya, serta minatnya yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Imam Al-Ghazali pernah berpesan, dalam pendidikan anak-anak ialah memperhatikan masalah pendidikannya sejak permulaan umurnya. Karena bagaimana adanya seorang anak, begitulah besarnya nanti. Bila kita perhatikan pendidikannya di waktu kecil, ia pasti bersifat baik bila ia besar. Yang kedua, di samping itu manusia diciptakan oleh Allah SWT memiliki 3 komponen, yaitu akal, hati, dan skill. Pendidikan bukan hanya pada fisik, melainkan pada hatinya, sehingga anak didik diarahkan pada pembentukan akhlak yang mulia. Ciri khas sistem pendidikan Al-Ghazali terletak pada pengarahan moral religius dengan tanpa mengabaikan urusan dunia. Yang ketiga, menurut Al-Ghazali, pendidikan merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan pendidikan dapat mengantarkan manusia untuk menggapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, Imam Al-Ghazali berpandangan bahwa dunia pendidikan harus menempatkan atas ilmu pengetahuan pada posisi yang sangat terhormat. Penghormatan terhadap ilmu adalah penghormatan terhadap guru. Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu pengetahuan adalah sebagai kawan di waktu sendirian, sahabat di waktu sunyi, petunjuk jalan pada agama, pendorong ketabahan di saat kekurangan dan kesukaran. Tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali, seorang pendidik dan seorang peserta didik dalam mencapai ilmu pendidikan tetap berlandaskan Al-Quran dan Sunnah.
Karena seluruh umat Islam harus memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, mengarah kepada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak dengan titik penekanannya pada perolehan keutamaan dan takarub kepada Allah SWT dan bukan untuk mencari kedudukan yang tinggi atau mendapatkan kemegahan dunia. Jika tujuan pendidikan diarahkan selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka akan menyebabkan kesesatan. Yang ketiga, manusia berilmu bukan sekedar berilmu, melainkan ilmu yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari tidaklah semata-mata untuk ilmu pengetahuan itu sendiri, tetapi sebagai wujud ibadah kepada Allah. Yang keempat, Al-Ghazali membagi tujuan pendidikan menjadi dua, yaitu tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang adalah pendekatan diri kepada Allah SWT. Pendidikan dalam prosesnya harus mengarahkan manusia menuju pengenalan, kemudian pendekatan diri kepada Allah SWT. Yang kedua, tujuan jangka pendek, yaitu diraihnya profesi manusia sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Kurikulum pendidikan berdasarkan pembidangan ilmu dibagi menjadi dua. Yang pertama ilmu syariat dan yang kedua ilmu bukan syariat. Ilmu syariat sebagai ilmu teruji terdiri atas 4. Yang pertama ilmu usul atau ilmu pokok, contohnya ilmu Al-Quran, sunnah Nabi, pendapat-pendapat sahabat, dan ijma. Yang kedua ilmu furu atau cabang, contohnya fikih, ilmu halih wal hati, dan akhlak. Yang ketiga ilmu pengantar atau muqaddimah, contohnya ilmu bahasa dan gramatika. Yang keempat ilmu pelengkap atau mutamimah, contohnya ilmu qiraat, makhrij, ilmu tafsir, nasik, dan mansuk. Yang kedua ilmu bukan syariat terdiri atas 3 ilmu yang terpuji, contohnya ilmu kedokteran, ilmu berhitung, dan ilmu perusahaan. Yang kedua ilmu yang diperbolehkan atau tak merugikan, contohnya kebudayaan, sastra, sejarah, dan puisi. Yang ketiga ilmu yang tercela atau merugikan, contohnya ilmu sihir. Berdasarkan status hukum dibagi menjadi 2, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain yaitu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu, contohnya ilmu agama. Yang kedua fardu kifayah, yaitu ilmu yang tidak diwajibkan kepada setiap muslim, tetapi harus ada di antara orang muslim mempelajarinya untuk memudahkan urusan duniawi, contohnya seperti ilmu hitung, kedokteran, teknik, dan industri. Berdasarkan 2 kecenderungan yang pertama kecenderungan agama dan tasawuf, yang kedua kecenderungan pragmatis. Kecenderungan agama dan tasawuf, kecenderungan ini membuat Al-Ghazali menempatkan ilmu-ilmu agama di atas segalanya dan memandangnya sebagai alat untuk mensucikan diri dan membersihkan seseorang dari pengaruh kehidupan dunia. Dengan kecenderungan ini, Al-Ghazali sangat mementingkan pendidikan moral karena ilmu ini bertalian erat dengan pendidikan agama. Yang kedua, kecenderungan pragmatis. Kecenderungan ini tampak dalam karya tulisnya. Al-Ghazali beberapa kali mengulang penilaiannya terhadap ilmu berdasarkan manfaatnya bagi manusia, baik untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Ia juga menjelaskan bahwa ilmu netral atau non-syariat yang tidak dipergunakan pemiliknya pada hal-hal yang bermanfaat merupakan ilmu yang tak bernilai. Pendidik, menurut Al-Ghazali, pendidik adalah orang yang berusaha membimbing, meningkatkan, menyempurnakan, dan mensucikan hati sehingga menjadi dekat dengan kholiknya. Konsep pendidik yang pertama, guru jangan mengharapkan materi atau upah sebagai tujuan utama dari pekerjaan, karena mengajar adalah tugas yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti guru tidak menerima upah, tapi harus fokus pada tujuan sebagai pendidik. Yang kedua, guru harus mendorong muridnya agar mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa pada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, guru harus memberikan contoh yang baik kepada murid. Sifat keutamaan menjadi seorang pendidik. Yang pertama, sabar dalam menghadapi pertanyaan murid. Yang kedua, kasih sayang, senantiasa kasih sayang tak pilih kasih terhadap muridnya. Yang ketiga,
ketiga, sopan. Yang keempat, tidak takabur. Yang kelima, bersikap tawadu. Yang keenam, memiliki sifat bersahabat dengan murid. Yang ketujuh, membimbing dan mendidik muridnya yang kurang paham dengan cara yang sebaik-baiknya. Yang kedelapan, jujur dan terpercaya. Yang kesembilan, berlapang dada. Peserta didik. Menurut Al-Ghazali, ada beberapa sifat, tugas, tanggung jawab, dan langkah-langkah yang harus dilakukan peserta didik. Yang pertama, seorang murid hendaklah menjauhi dari perbuatan keji, mungkar, dan maksiat. Yang kedua, seorang murid yang baik hendaknya bersikap rendah hati terhadap guru. Yang ketiga, seorang murid janganlah menyombongkan diri dengan ilmunya. Yang keempat, seorang murid yang baik harus menjauhkan diri dari persoalan duniawi. Yang kelima, seorang murid hendaknya tidak mempelajari satu ilmu sebelum menguasai ilmu selanjutnya. Metode pendidikan menurut Al-Ghazali pada prinsipnya dimulai dengan hafalan dan pemahaman, kemudian dilanjutkan dengan keyakinan dan pembenaran. Setelah itu, penegakan dalil-dalil dan keterangan yang menunjang penguatan akidah. Hal ini merupakan pantulan dan sikap hidup yang sufi dan tekun beribadah. Dari pengalaman pribadinya, Imam Al-Ghazali menemukan cara untuk mencegah manusia dari keraguan terhadap persoalan agama, ialah adanya keimanan terhadap Allah SWT, menerima dengan jiwa yang jernih dan akidah yang pasti pada usia sejak dini mungkin. Dan presentasi materi tentang konsep pendidikan Islam dari tokoh masa modern menurut Al-Ghazali. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.